the same. I don't think we could help it. No, I don't think we could help it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Sejak dalam kandungan terdapat kisah yang berkembang di masyarakat bahwa ibunya bermimpi melihat bulan purnama masuk ke dalam kandungannya. Mimpi tersebut diyakini sebagai pertanda bahwa kelak beliau akan menjadi orang besar. Ayah beliau adalah Kiai Asy'ari, seorang pengasuh pesantren di Jombang. Sejak kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tumbuh di lingkungan pesantren dan keluarga ulama. Oleh karena itu, semangat belajar beliau sudah terlihat sejak usia dini. Pada usia 15 tahun, beliau mulai mengembara menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa dan Madura. Beliau belajar di berbagai pesantren terkenal seperti Pesantren Langitan di Tuban dan Pesantren Bangkalan di Madura, di bawah bimbingan Syekh Khalil Bangkalan. Setelah menikah di usia muda, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Di sana, beliau belajar kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Dari Syekh Mahfud, beliau memperoleh ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau, khususnya dalam bidang hadis. Perjalanan hidup beliau tidak selalu mudah. Saat berada di Mekah, istri dan putranya wafat dalam waktu yang berdekatan. Meskipun demikian, kesedihan tersebut tidak membuat beliau menyerah. Justru beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperdalam ilmu agama. Sepulang dari Mekah pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Awalnya hanya memiliki 28 santri, namun berkat ketekunan dan ketegasan beliau dalam mendidik, jumlah santri terus bertambah hingga mencapai ribuan. Pesantren Tebu Ireng kemudian menjadi salah satu pesantren paling berpengaruh di Indonesia. Beliau juga memulai tradisi khotaman Sahih Bukhari dan Muslim setiap bulan Ramadan yang dihadiri para kiai dan dari berbagai daerah. Peran beliau tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan. Pada tanggal 31 Januari 1926, beliau bersama para ulama mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rois Akbar NU, gelar yang sangat dihormati dan tidak pernah diberikan lagi kepada tokoh lain setelah beliau wafat. Selain itu, beliau juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, beliau pernah dipenjara dan mengalami penyiksaan hingga jari-jarinya cacat. Namun, semangat juangnya tidak pernah padam. Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 22 Oktober 1945, beliau mengeluarkan resolusi jihad, yaitu fatwa yang menyatakan bahwa mempertahankan tanah air adalah wajib bagi umat Islam. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu perlawanan rakyat dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Hingga kini, tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Selain sebagai ulama dan pejuang, beliau juga menghasilkan berbagai karya. Di antaranya Adabul Alim wal Muta'alim tentang guru dan murid, Ar-Risalah At-Tauhidiyah, serta Al-Mawa'id yang berisi nasihat-nasihat keagamaan. Kisah perjuangan beliau juga diangkat dalam film berjudul Sang Kiai yang menggambarkan peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hingga kini beliau dikenal sebagai ulama besar, pendidik, pejuang, serta pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Adapun nilai-nilai yang dapat diteladani. 1. Ilmu harus diperjuangkan dengan kesungguhan dan ketekunan. 2. Kesedihan bukan alasan untuk menyerah. 3. Ulama tidak hanya mengajar tetapi juga membela bangsa dan tanah air. 4. Agama dan cinta tanah air dapat berjalan beriringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.